Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Tanjung Perak beserta jajaran, ibu-ibu jamaah pengajian rutin ranting Aisyah Tanjung Perak, serta jamaah Masjid Al-Muttaqin yang insya Allah mendapatkan berkah Allah karena menghadiri majelis ilmu ini. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi ketetapan iman, diberi keberkahan dalam rezeki, anak dan pasangan tidak bodoh. Gak bodoh boleh. Dan semoga kita kembali dipertemukan dengan pasangan dan anak-anak kita di surga nanti. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat ini, umat yang paling luar biasa itu umat yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi percaya kepada Nabi. Termasuk kita ini. Apa kita pernah lihat fotonya Nabi? Pernah bertemu langsung dengan Nabi, tapi kita percaya bahwa Nabi itu Nabi yang terakhir, ajaran-ajarannya kita amalkan, dan itulah umat yang luar biasa. Kalau yang sezaman dengan Nabi kemudian percaya Nabi, mengikuti Nabi itu biasa. Tapi kita kan nggak pernah ketemu, tapi kita masih percaya dengan Nabi, mengikuti ajaran-ajarannya Nabi, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau, diakui sebagai umat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya terhormat diundang di majelis ilmu ini. Duduk saya lebih tinggi bukan berarti tinggi badan saya lebih rendah dari ibu sehingga harus kelihatan. Cuman kayaknya sudah biasa dikasih duduk gini. Saya kalau lihat syutingannya semuanya duduk, jadi saya harus duduk juga. Ada yang belum kenal nama saya? Belum. Wajahnya? Belum juga. Saya tak pulang aja. Nama saya Sutomo. Kalau orang dulu itu masih nama pendek-pendek ini. Kalau dunia ada Bin Martono. Kalau buat paspor gitu ini, kalau namanya satu saja, jadi harus ada bin siapa. Tapi kalau nama ibu-ibu semua sudah 3 suku kata, nggak perlu bin, karena sudah 3 suku kata. Asli saya Lamongan Bu. Yang Bangladesh siapa di sini? Banyak ya. Yang Bangladesh. Tahu Bangladesh? Bangsa Lamongan besok. Bukan Bangladesh yang dekatnya Afghanistan, bukan. Atau wong LA. LE. Saya asli LE Bu. Laren itu kalau dari Kalimas 75 km. Jauh ya. Pedalaman Bu. Saya kecil dulu kalau mandi di kali. Mohon maaf, buat hajat juga di kali.
nyuci juga di kali, air yang diminum juga air kali. Alhamdulillah saya lagi terakhir sampai 94 itu banjir besar. Itu 94 ya. Itu terakhir banjir besar. Saya kelas 3 SMP. Itu sampai lantai 2 itu tinggal kelihatan umumnya saja. Itu banjir terbesar yang pernah ada. Tapi setelah itu alhamdulillah karena ada proyek sudah terkendali. Kalau cerita gini, tidak apa-apa ya. Kita sampai jam berapa nanti? Setengah 5. Dari jam 5 ya. Nanti saya kasih pengantar 10 menit. Setelah itu kita masuk. Karena ini saya dikasih bakasan yang berat ya. Bakasannya politik ya. Bu Mutika tuh di. Bu Mutika takziah. Saya di WA sama Bu Mutika, Pak Tomo nanti ngajinya tentang politik ya. Berarti ini nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan dengan cara yang ringan aja. Karena ini kan musim-musim menjelang pemilu kan rawan, jadi harus umat ini harus dijaga. Terus saya dilakukan hanya sampai SD saja Bu. Setelah itu sanawiyah aliyah saya mondok sampai 97, terus kuliah di Sospol UNER. Jadi kalau saya disuruh bicara politik, rotok-rotok madep lah. Jadi karena pernah belajar politik, meskipun nanti terus saya ambil hukum, S2 juga hukum, jadi nanti saya kaitkan politik dengan hukum. Jadi ilmu pondoknya saya pakai, ilmu politiknya saya pakai, ilmu hukumnya saya pakai. Ya, semoga nanti kalau nanti Pak Tomo, ongko itu maksudnya nggak apa-apa langsung saja ya. Jadi kita dialog santai saja. Kalau biasanya saya di Ranting Kerembangan Utara, saya ngajinya hadis arba'in. Sekarang sudah hadis yang ke-24 dari 42 hadis. Jadi kurang 20 hadis. Karena sebulan sekali jadi luang. 42 hadis saja sampai berapa tahun itu nanti. Ini sudah hampir 2 tahunan, baru 24 hadis. Jadi bukan habis tahun lagi selesai atau 2 tahun lagi selesai. Kalau di sini ngaji rutinnya pakai kitab nopo? Hah? Tematik ya? Ada temanya gitu ya? Enggak. Kalau di Masjid Pemuda sana saya setting ada ngaji tafsir, Ibnu Katsir, ada ngaji hadis Riyadhus Shalihin, ada bagi. Terus ada hadis Arba'in Nawawi. Nanti kalau saya selesai Arba'in Nawawi nanti tak cari hadis yang lain yang tipis-tipis biar cepat selesai. Yang penting bisa menuntut penjelasan. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ditanyakan saya pulang. Oh iya, tinggalnya. Saya tinggal di Kalimas Baru 3. Ada yang rumahnya Kalimas Baru 3? Kalimas Baru 3 itu dekat Bama. Dekat Pasar Bama. Itu. Yang sering ke Pasar Bama kelihatan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara politik yang belakangan ini ya, saya sambung dengan yang sejarah zaman dulu biar nanti gak kaget kalau tiba-tiba bicara politik. Jadi pesan Bu Mutika kemarin, karena sebentar lagi ini kan musim pemilu. Kalau musim pemilu itu orang yang jualan amplop banyak. Gitu loh guys. Jadi banyak amplop yang dijual. Jadi saya dipesan supaya nanti jamaah-jamaah itu gak gampang terima amplop atau mau. Jadi kalau isinya banyak ditambah saya, kalau isinya akhir diterima sidik balik nah ya. Jadi Bu ya, kita kan jamaah Aisyah. Kalau jamaah Aisyah itu satu payung dengan Muhammadiyah.
berdirinya. Siapa yang tahu berdirinya Muhammadiyah tahun berapa? 12. Ya, 19 kalau sekarang usianya sudah 111 tahun. Jadi kan 1912 tambah 111 berarti 23. Jadi usianya sudah lama. Tahun 1918 pernah dengar namanya Haji Agus Salim? Nah, Haji Agus Salim itu orang Muhammadiyah dari Sumatera Barat. Tahu Sumatera Barat dulu ya? Padang. Yang sering masakan Padang yaitu Sumatera Barat. Itu beliau usul saat rapat tahunan gitu ya. Pak Yai Dahlan. Bagaimana kalau Muhammadiyah ini berubah menjadi partai politik? Usulnya gitu. Jadi ketika usia Muhammadiyah berapa tahun itu? Mungkin 6 tahun. Itu Haji Agus Salim itu usul kepada Kiai Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai, bagaimana kalau Muhammadiyah ini diubah menjadi partai politik? Disampaikan sama Haji Agus Salim, kenapa kok gitu alasannya? Karena kan kita sedang dijajah. Kan 1918 kan kita masih dijajah sama Belanda. Terus perjuangan untuk memerdekakan ini butuh kendaraan. Lah kendaraan yang paling cocok saat kita dijajah itu adalah partai politik. Apa jawabannya Kiai Dahlan? Menurut beberapa cerita buku, itu Kiai Dahlan marah. Katanya sambil gebrak meja, nggak tahu gebraknya pelan atau keras atau pelan. Cuma intinya Kiai Dahlan nggak setuju. Memang perjuangan di bidang politik itu penting, tapi perjuangan di bidang sosial keagamaan tidak kalah penting. Karena apa? Masyarakat kita masih terbelakang sekali, yang sekolah sedikit sekali. Karena yang bisa sekolah hanya anak-anak dari orang kaya yang menjadi pejabat. Kalau bapak ibu jenengan sedaya yang dimiliki dulu sekolah apa enggak? Ada yang SR kelas berapa itu namanya? Ongkoluru, SR Ongkoluru atau SR kelas itu sedikit sekali yang sekolah. Orang-orang yang miskin itu banyak sekali. Memperjuangkan mereka itu tidak kalah penting daripada urusan politik. Itu alasannya Kiai Dahlan. Jadi waktu itu terus akhirnya Kiai Dahlan pidato yang intinya bahwa Muhammadiyah ini tidak akan berubah menjadi partai politik karena Muhammadiyah sudah sepakat mewakafkan dirinya untuk sosial keagamaan. Jadi akhirnya perdebatan antara Haji Agus Salim dengan Kiai Dahlan peserta-peserta yang lain selesai. Kemudian saat Orde Lama, kan itu merdeka Bu ya. Setelah itu 45 kan kita merdeka. Sebelum merdeka ada beberapa orang dari anggota Muhammadiyah masuk menjadi anggota BPUPKI. Apa itu Bu? Yang belajar sejarah ya, saya sampaikan aja BPUPKI. Ya, usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu ada beberapa orang, termasuk Kasman Singodimedjo. Pernah dengar Bu ya? Kalau sekolah dulu pasti dengar Pak Kasman Singodimedjo. Itu orang Muhammadiyah. Itu orang Muhammadiyah. Salah satunya memperjuangkan agar negara Indonesia ini dasarnya adalah Islam. Adalah Islam. Orang-orang semuanya sepakat ya wis Islam berdasarkan negara Islam. Akhirnya lahirlah Piagam Jakarta. Isinya apa Bu Piagam Jakarta? Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dulu. Jadi Pancasila dulu itu yang sila pertama
itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa ini dicoret dulu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada pemeluknya. Piagam Jakarta. Wes sepakat ini sepakat. Tiba-tiba tanggal 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan, ada rapat PPKI. Jadi yang awalnya BPUPKI, ketika sudah merdeka menjadi PPKI. Tiba-tiba ada yang mengusulkan, Pak Karno, ini kalau 7 kata yang tadi tetap kita cantumkan, sementara usia kita merdeka itu baru 1 hari, itu ada orang yang dari Indonesia Timur itu melepaskan diri dari Indonesia. Dan terus apa usulnya? Ya kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dicoret. Nah, terus gantinya apa? Jadi kita pilihkan. Akhirnya rapat. Ki Bagus Hadikusumo yang waktu itu menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Pernah dengar ya namanya Ki Bagus Hadikusumo? Itu dalam sejarah banyak yang ditulis. Jadi selain Pak Kasman Singodemejo, ada yang namanya Ki Bagus Hadikusumo. Beliaulah salah satu yang akhirnya legowo. 7 kata tadi dicoret, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila itu yang sekarang dirayakan tanggal berapa itu, Bu? 1 Juni 1945 katanya. Sebetulnya teks yang seperti sekarang itu disepakati 18 Agustus 1945. Karena apa? Sebelum tanggal itu teks Pancasila itu masih bunyinya apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Baru tanggal 18 Agustus berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Paham, Bu ya? Jadi kalau ada orang yang nggak setuju Pancasila itu lahirnya 1 Juni, bisa dimengerti, tapi nggak usah rame. Bisa dimengerti, tapi nggak usah jadi rame. Bisa diterima aja kan yang tak libur kan. 1 Mei libur, 1 Juni libur lagi. Enak. Oh sekarang enak sih misalnya hari-hari supaya banyak liburnya. Dan ada lagi yang dituntut itu apa? Syarat wakil presiden dan presiden. Dulu itu ada usulan wakil presiden dan presiden itu syaratnya orang Indonesia asli yang beragama Islam. Sampai segitunya loh orang-orang kita dulu. Pak Kasman Singodemejo, Ki Bagus Hadikusumo memperjuangkan agar di undang-undang itu ada kata-kata syarat presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli, pakai short asli yang beragama Islam. Ada dulu. Akhirnya terus kesepakatan dicoret. Ya itulah perjuangan Muhammadiyah dalam awal-awal kemerdekaan dan orde baru. Memperjuangkan 3 hal tadi. Dasar negara Indonesia adalah Islam, Pancasila ada tambahan kata-kata yang tadi, dan syarat presiden dan wakil presiden. Tapi namanya orang sedang diskusi seperti ini ya. Lalu anehnya itu ya, prajurit, pahlawan kemerdekaan itu kan rata-rata orang Islam ya. Ya sampai itu saja yang masuk dalam pahlawan nasional itu hampir 90% itu Islam. Tapi menurut catatan yang ideologinya Islam itu naik selalu persen, cuma selalu persen. Jadi ketika orang diskusi syarat wakil presiden dan presiden harus beragama Islam dan orang Indonesia asli, yang lengkap banyak, padahal agamanya Islam.
Yang setuju mek selawe persen. Makanya jangan heran dulu kalau sampai sekarang kalau pemilu itu direkam. Kalau ngaji politik ini rawan memang, tapi nggak apa-apa, saya nggak nyebut nama. Pasangan nomor 1, surveinya kalau di angka 20-25 itu hampir sama dengan survei hasil pemilu tahun-tahun yang nggak enak itu. Karena apa? Yang ideologinya Islam memang sejak persen. Jadi nanti jangan kaget, hasilnya nomor 1 itu adalah 25 sekitar itu. Tapi bismillah. Gitu ya. Itu yang pertama. Saat awal-awal kemerdekaan itu kan ada yang namanya Orde Lama. Tahu nggak Bu ya? Yang hidup di Orde Lama siapa Bu ya? Yang masih menangi Orde Lama. Yang sekarang usianya 60-70. Jenenge? Oke. Wakil presidennya sinten waktu itu? Pak Hatta. Saat Orde Lama itu jenengan kepireng nama partainya Masumi. Pernah dengar? Masumi itu berdiri tahun 45 atau 46, terus dibubarkan oleh presiden itu sekitar tahun 59 atau berapa. Lah orang Muhammadiyah itu partainya dulu semuanya Masumi. Karena Muhammadiyah itu anggota istimewa partai Masumi. Makanya jangan kaget bro, kalau orang lama-lama itu kalau Masumi pasti sebagian besar Muhammadiyah. Makanya kalau ada yang kira, oh jadi Muhammadiyah ini memang karena orang dulu-dulu itu kalau Masumi itu hampir separuh itu pasti Muhammadiyah. Dan pengurus Masumi itu separuh lebih itu orang Muhammad. Iya. Saya bacakan nama-namanya pasti dengan semerak nanti. Yang pasti menjadi pengurus Muhammadiyah dan menjadi pengurus Masumi. Sukiman Miryo Sanjoyo, masih asing kali ini. Muhammad Rum, dengar perjanjian Rum Royen. Muhammad Rum itu orang Muhammadiyah. Kadang kita nggak kenal ya. Tokoh-tokoh kita sendiri. Fakih Usman. Oh sayup-sayup juga kamu nggak dengar. Ini orang Gresik. Ini konglomerat Gresik di masanya. Penggantinya Kiai Haji Mas Mansur saat mimpin Muhammadiyah Jawa Timur. Jadi saat itu Mas Mansur kan menjadi ketua Muhammadiyah kedua setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Yang menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah selanjutnya adalah Kiai Haji Mas Mansur. Siapa yang sering lewat jalan Mas Mansur? Itu jalan tokoh kita. Yang tahu kuburannya Kiai Haji Mas Mansur di mana? Gak tahu. Di komplek kuburan Ampel. Nanti kalau jenengan ke Ampel, nyari komplek pemakaman. Di situ ada makam Kiai Haji Mas Mansur. Itu sudah dikasih pahlawan nasional, logonya Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur. Itu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saat Kiai Haji Mas Mansur pindah ke Jakarta, yang menjadi ketua Muhammadiyah Jawa Timur adalah Kiai Haji Fakih Usman. Itu di orang Gresik. Yang orang Gresik itu lagi. Oke. Saya sebutkan lagi namanya Kasman Singodemejo. Kalau saya dulu sekolah, Kasman Lion on the table. Singo di meja. Dan Lion on the table. Itu orang dia. Prawoto Mangkusasmito. Orang dia. Ketua Masumi terakhir sebelum dibubarkan. Itu Pak Prawoto Mangkusasmito. Terus yang paling legendaris adalah Ki Bagus Hadi Kusumo. Ini orang Muhammadiyah semua. Dan menjadi pengurus Masumi. Tapi masalahnya
meskipun anggota Muhammadiyah yang menjadi pengurus Masyumi itu separuh lebih, hanya sedikit yang menjadi anggota DPR dari Masyumi, hanya 13 saja. Akhirnya kadang-kadang aku wakil anggota titik nang DPR, akhirnya jadi masalah. Yang dapat kursi di kabinet juga sedikit, hanya 1 atau 2 orang saja. Itu akhirnya yang menjadi masalah. Jadi hubungannya Muhammadiyah dengan Masyumi itu pertama mesra, kayak mau nikahan, awal-awal mesra, terus tegang, terus mulia. Sama seperti, cuma Muhammadiyah masih menyertai Masyumi sampai dibubarkan Bung Karno. Jadi yang membubarkan Masyumi itu Bung Karno, meskipun Bung Karno itu adalah anggota Muhammadiyah. Nomor anggotanya Bung Karno itu kalau nggak salah 007. Malah pesannya sebelum meninggal, saya ingin disolatkan oleh Buya Hamka dan ditutup keranda saya dengan bendera Muhammad. Itu Bung Karno. Tapi yang membubarkan Masyumi adalah Bung Karno. Itulah politik ya. Jadi jangan kagetan. Sejak Orde Lama wis koyo ngono politik itu. Jadi kalau sekarang ada orang di kafir, ojo. Karena politik ya seperti itu. Yang menjarakan Buya Hamka sudah Bung Karno. Buya Hamka itu pernah masuk penjara, yang neken keputusannya itu Bung Karno. Tapi yang nyolati Bung Karno sudah Buya Hamka. Jadi politiknya seperti itu. Makanya jadi orang jangan dendam. Karena kadang sekarang A, besok B, besok lagi A lagi, besok lagi B lagi. Biasa dalam politik seperti itu ya. Jadi ojo sidik-sidik kafir. Karena ini hanya urusan politik. 5 tahunan sementara kita berteman ini tiap hari. Goro-goro pilihan Pilpres tahun 2019 abrun kampret sampai 3 Sintilan agar kampret itu serabuan kita yang di bawah masih kotor-kotor. Gitu ya. Terus Pak Karno turun. Jadi pas 15 menit saya jelaskan Orde Lama. Nanti saya jelaskan Orde Baru 15 menit. Terus menjelaskan reformasi 15 menit. Terus ujungnya amplop itu piye hukumnya. Pas begini, pas. Sekarang Orde Baru. Siapa presidennya Orde Baru, Bu? Pak Harto pernah ngomong gini, saya lulusan sekolah Muhammad. Iya. Lalu Pranowo. Jadi presiden pertama kita orang Muhammadiyah. Presiden kedua kita lulusan sekolah Muhammadiyah. Tapi kita lihat bagaimana Pak Harto terkait dengan Muhammadiyah. Saya jelaskan satu persatu. Saat Orde Baru kan Masyumi dibubarkan sama Pak Karno. Orang-orang Muhammadiyah ingin menghidupkan lagi Masyumi karena dianggap Masyumi itu partai yang paling cocok untuk diperjuangkan. Dan itu adalah hasil kesepakatan para ulama. Tapi usaha untuk menghidupkan Masyumi ditentang sama Pak Harto. Karena Pak Harto inginnya apa? Partai itu juga kekek. Tahu lain. Apa Bu yang ada dulu? Partai Golkar, P3, PDI. Yang alirannya ideologinya Islam ngumpul kabeh nang P3. Yang alirannya kebangsaan ngumpul kabeh nang yang alirannya kritis, abangan dan lain-lainnya kumpulnya di PDI. Jadi nggak senang Pak Harto itu ada partai selain itu. Makanya
sih? Partai Muslimin Indonesia itu dulu yang membidangi kelahirannya itu orang Muhammadiyah, 2 orang, Pak Jarnawi Hadikusumo, yaitu anaknya Ki Bagus Hadikusumo, dan Pak Lukman Harun. Tapi usaha beliau itu diganggu oleh Pak Harto. Akhirnya didongkel sama Pak Harto. Yang jadi ketua adalah Haji Naru. Pernah dengar? Ketua P3. Haji Naru itu ketua P3 zaman dulu itu namanya Haji Naru. Karena memang kalau Haji Naru bisa dikontrol sama Pak Harto. Tapi kalau Pak Jarnawi, Yai Jarnawi sama Yai Lukman Harun nggak bisa dikontrol, makanya Pak Harto nggak seneng. Jadi kan Pak Haji Naru saja yang jadi. Akhirnya orang Muhammadiyah gak jadi punya partai politik. Akhirnya keluarlah yang namanya Khittah Palembang. Apa isinya? Muhammadiyah organisasi keagamaan, bukan partai politik. Terus keluar lagi Khittah Ponorogo, Muhammadiyah bukan partai politik, tetap organisasi keagamaan, tapi akan memberikan kritik dan kontrol kepada partai parmusi yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi masih punya hubungan emosional lah. Akhirnya pada tahun 71 di ujung pandang Muhammadiyah wis kipat-kipat di partai politik. Akhirnya di ujung pandang itu ada rapat, terus menyampaikan Muhammadiyah tidak ada hubungan apapun dengan partai politik manapun sejak tahun 71 sampai akhir orde reforma atau orde baru tahun berapa orde baru 97 98 itu Muhammadiyah nggak punya hubungan apapun dengan partai politik. Yang Golkar ya menunggui, BP3 yang menunggui, BPDI ya rodo menunggui, karena kan apa ya? Karena diisi oleh orang Abangan dan Kristen dan lain sebagainya. Jadi saat Khittah itu disampaikan, Khittah itu dalam pernah dengar istilah NU kembali ke Khittah. Nah, itu sama seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah juga pernah ngomong gitu, kembali ke Khittah, wis gak ngurusi politik, tak ngurusi pendidikan, rumah sakit, keagamaan, masjid, musola. Karena apa? Ternyata dari Muhammadiyah ngurusi politik loro kabeh. Akhirnya pada tahun 71 di ujung pandang itu, akhirnya Muhammadiyah ngomong tegas tidak ada hubungan dengan partai politik manapun, baik yang katanya Masuni, Parmusi, P3, Golkar, apalagi P3. Jadi nggak ada hubungan apa-apa. Meskipun jadi gini, saat orde baru itu Muhammadiyah warak. Jadi artinya apa? Menteri Agama rata-rata orang Muhammadiyah. Orde baru pernah dengar Pak Mufti Ali, Menteri Agama itu orang Muhammadiyah. Tarmizi Tahir itu orang Muhammadiyah. Munawir Sazali itu semua Menteri Agama pada zamannya Pak Harto. Semuanya orang Muhammadiyah. Makanya jari wong NU, oh ya orde baru Muhammadiyah itu warak. Karena apa? Katanya banyak orang Muhammadiyah yang menjadi menteri. Kata Pak Haidar Nasir, Pak Harto itu wong kira-kira karuan. Nek milih menteri gak tahu takut Muhammadiyah. Sing penting cocok dicomot. Nek iku Muhammadiyah itu kebetulan aja. Kebetulan, ketepaan. Bukan karena jaluk Muhammadiyah terus dikei di Muhammadiyah. Yang Pak Harto sering minta betul itu Pak Air. Kan Pak Air itu setiap Jumat itu pasti diajak sarapan pagi sama
Pak AR itu ketua Muhammadiyah paling lama menurut sejarah 20 tahun. Pak AR Fakhruddin, nanti bisa di Google. Itu menurut cerita itu sering sekali ditawari menteri sama Pak Harto. Menangan pagi sarapan itu tiap Jumat itu Pak AR selalu diundang ke istana. Diajak sarapan karo Pak Harto. Bola balik tawari Pak AR, buat jenengan burung wonten lho dadi Menteri Agama. Jare Pak AR boten. Itu menurut sejarah Pak AR ini ketua PP yang paling sederhana. Masih jualan bensin eceran di depan rumahnya. Rumahnya masih kontrak. Jangan bojone iki jenenge talang gak teles. Ngerti cerita itu? Dan di Pak AR itu sering dapat bantuan lewat beliau, tapi gak tahu mampir nama bantuan itu. Langsung dimasukkan ke kantor Muhammadiyah. Ini bantuan dari si Amal Rizata bagikan. Makanya jadi bojone talang gak teles. Kena udan. Tapi lanjut nantinya. Kan bocok balas. Makanya jadi bojone talang gak teles. Mana sampai rumah pun dibelikan sama PP Muhammadiyah. Jadi rumah yang sekarang menjadi kantor Muhammadiyah di Jogja, ada jalan Cidipiro, itu di rumah kontrakannya Pak AR. Itu di depan rumahnya jualan bensin aja. Ya, dengan aset triliunan itu masih jual bensin aja. Kalau kemana-mana pakai sepeda motor Suzuki C70 itu. Jadi justru yang sering ditawari tapi nggak mau itu adalah Pak AR Fakhruddin. Nggak pernah mau. Tapi yang lain-lain langsung diambil sama Pak Harto. Ketepaan orang Muhammadiyah. Tapi diisukan Muhammadiyah warak zaman Pak Harto. Padahal kalau mau warak masjid Muhammadiyah itu api-api. Tapi rata-rata masjid Muhammadiyah api-api itu karena urunan. Itu karena bantuan. Sekolah Muhammadiyah api-api karena apa? Karena urunan. Itu karena bantuan. Jadi kalau warak, kalau ini gak warak teman. Karena apa? Kalau lihat profil ketua-ketuanya, itu mah talang kan? Jadi saat Orde Baru Muhammadiyah memang katanya dapat kursi departemen agama, tapi tidak pernah atas nama Muhammadiyah. Ketepaan wong Muhammadiyah, yaitu Pak siapa? Mufti Ali, Pak Munawir Sazali, dan Pak Tarmizi Tahir. Kalau dulu kita itu menteri-menteri hafal dulu, karena tahu ganti. Kalau sekarang tahu ganti. Berarti kalau kita dulu ditanya menteri luar negeri, sampai ganti apa? Macet kali. Dan nggak pernah ganti, makanya hafal kita. Menteri Agama Munawir Sazali, hafal terus. Jadi gini. Jadi kemudian ujung pandang itu kemudian menjadi dasar bagi kemudian hari Muhammadiyah dan kursi politik. Pas ya, sahabat. Sekarang saat reformasi. Nah, saat reformasi, siapa tokoh reformasi yang paling jenengan kenal, Bu? Pak Amin. Pak Amin itu ketua PP setelah Pak Azhar Basir. Jadi setelah Pak AR Fakhruddin mundur, tidak lagi mau dicalonkan menjadi ketua PP Muhammadiyah. Kemudian Pak Azhar Basir itu bodoh-bodoh talak telsi, sama seperti Pak Yai Fakhruddin. Ada cerita lucu Yai Fakhruddin itu.
suatu kali diundang ke Tebuireng sama Gus Dur. Kan dua-duanya saat Pak Air jadi ketua Muhammadiyah, Gus Dur jadi ketua MU. Suatu kali diundang Gus Dur ke Tebuireng pas puasa. Setelah itu suruh imami tarawih. Ada beberapa dari kami ceritanya. Setelah itu Pak Air tanya, ini gaya Muhammadiyah apa gaya MU? MU Pak Air. Wes, imamilah Pak Air dengan bacaan yang gaya Muhammadiyah, rukuknya Muhammadiyah, sujudnya Muhammadiyah. Oleh wolu Pak Air oleh buri. Iki gaya MU apa gaya Muhammadiyah? Muhammadiyah. Akhirnya sekolah semarin Bu. Jadi Gus Dur satu-satunya yang bisa memuhammadiyahkan dalam satu malam jamaah ilmu di Pak Air ini. Iya ya. Di jam tarawih gaya Muhammadiyah, wis kapok wis gaya Muhammadiyah. Jadi gaya itu kapan hari ini? Satu lagi itu pas Pak Air dakwah di Aceh atau mana itu ya, cerita anekdot. Disuruh mimpin tahlilan. Mimpin tahlilan. Mau Air bakal ya. Dipimpin oleh Pak Air. Ngaji Yasin kan? Mau ngaji Yasin gaya baru apa gaya lama? Gaya baru Pak Air. Kan sudah kenal sama Pak Air kan? Kalau ngaji di musola di masjid itu Pak Air pidato, mereka pada ya. Akhirnya Pak Air suruh memimpin tahlilan. Ditanya, ini tahlilannya Yasinannya gaya baru apa gaya lama? Gaya baru Pak Air. Ye, siap. Ngaji tafsir. Ya, si tafsir itu baru tafsir itu. Nakal Sultan itu. Jadi Gus Dur mana? Ini segi semua matian. Wong yang pusat malam itu ya Pak Air. Tapi akhirnya mereka ketagihan. Besok lagi ya Pak Air. Siap. Jadi Pak Air. Jadi Pak Air seperti itu. Jadi meskipun disuruh ngimami wong itu gak bingung. Disuruh ngimimin tahlilan gak bingung. Tepat dengan gayanya Pak Air sendiri. Jadi itulah makanya ketua yang paling legendaris selain Kiai Dahlan itu adalah Pak A.F. Fakhruddin. Mondoknya dia itu, jadi beliau apa gaya itu beliau apa. Cuman akhirnya jadi Muhammadiyah. Kayak seperti saya ini. Mondok saya ini sangat keilmuannya ke Pak Hasim. Jadi pondok YTP Kertosono itu pendirinya muridnya Yai Hasim Asari. Terus beliau sedo diganti Pak Yai saya. Jadilah Muhammadiyah. Jadi karena pendirinya YTP Kertosono dulu itu setelah mondok di Tebuireng itu mondok lagi ke Sudan, Maroko, Yaman, pulang kena virusnya. Kayak Muhammadiyah itu Jamaluddin Afghani, Muhammad Abdul dan kawan-kawan itu pulang mondoknya gaya ilmu tapi pola pemikirannya kayak Muhammadiyah, nah ibadah kayak Muhammadiyah. Akhirnya jadilah saya ini kalau ditanya maka misalnya mondok di mana? Demo saya. Pondok saya itu pendirinya muridnya Mbah Hasim Asari. MI saya itu diajar sama muridnya Pak Jarnawi Hadikusumo. Jadi kalau saya tanya Pak Tomo, sampai itu muridnya Pak Sopo ya? Kalau MI saya itu sangatnya ke Yai Dahlan. Karena guru saya MI itu muridnya Pak Jarnawi Hadikusumo. Pak Jarnawi Hadikusumo muridnya bapaknya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo muridnya Yai Dahlan. Nah kalau Sanawiyah Aliyah saya muridnya Kiai Haji Musta'in Kastam, muridnya Salim Akhyar, muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi mondok saya untuk NU. Jadi kalau saya ngaji gaya NU, saya terjemahkan perkata satu-satu. Itu gaya ngaji saya. Kalau gaya ngaji Muhammadiyah itu langsung terjemahan umum. Kalau saya ngaji, saya terjemahkan satu persatu. Seperti wong itu
Cuman kalau itu ngajine diterjemahkan bahasa Jawa, ya kan? Kalau saya ngajinya saya terjemahkan bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, saat reformasi, Pak Amin waktu itu menjadi ketua PP Muhammadiyah. Jadi Pak Amin jadi ketua PP Muhammadiyah itu 95 sampai 2000. Reformasi 98. Sidang takwir di Semarang. Sidang takwir itu sidang yang tertinggi setelah muktamar. Waktu itu ada pembicaraan karena Pak Amin sedang terkenalnya karena memimpin reformasi. Akhirnya ada usulan, Pak Amin, kenapa enggak buat partai politik saja agar jenengan bisa menjadi presiden Indonesia di kemudian hari. Akhirnya sesepuh itu rapat, ya wis Pak Amin, jenengan lebih baik mundur jadi ketua PP Muhammadiyah, fokus mendirikan partai. Biar Muhammadiyah dipimpin oleh figur lain, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif. Akhirnya usul itu diterima. Jadi Pak Amin sebelum waktunya sudah mundur jadi ketua PP. Kan seharusnya selesai 2000, tapi Pak Amin 98 sudah mundur. Yang main adalah Buya Syafi'i Ma'arif Al-Nur. Pak Amin setuju, ya wes. Akhirnya buat Partai Amanat Nasional. Itu pemilu 99. Suaranya lumayan 7,1%. Dapat kursi yang lumayan baik. Tapi di kemudian hari akhirnya saat pemilu pertama itu hampir sampai pelosok pedesaan. Yang jadi pimpinan PAN itu ya pasti orang Muhammadiyah. Muhammadiyah karena pimpinan pusatnya adalah orang Muhammadiyah. Itu sampai besok-besok di Lamongan itu malah fanatik sekali kalau soal PAN. Fanatik sekali. Karena mikirnya PAN ini adalah partainya Muhammadiyah secara tidak resmi. Karena memang tidak ada surat resmi bahwa PAN itu adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang politik, tidak ada. Cuman kesepakatan saja waktu itu beliau yang rapat agar Pak Amin tidak menjadi ketua PP supaya fokus mengurusi politik. Akhirnya PAN itulah yang menjadi saluran politiknya orang-orang Muhammadiyah. Meskipun di kemudian hari banyak tidak cocoknya dengan orang Muhammadiyah sendiri. Hanya orang Muhammadiyah menyempal kemana-mana. PKS, Golkar, hampir. Saya tahu cuma PDS Pak. Tahu PDS? Partai Damai Sejahtera. Semuanya hampir ada orang Muhammadiyah. Meskipun si Jiloro, ya nggak ada cuma di PDS Pak. Bahkan sampai sekarang di partai-partai yang sekarang ada itu semuanya orang Muhammadiyah banyak. Ada semuanya. Sekarang kan partai Kristen nggak ada gitu. Ya. Jadi terus kemudian ketika hubungan agak renggang antara PAN dengan Muhammadiyah, akhirnya muncul Khitab Denpasar tahun 2002 yang isinya Khitab Denpasar itu menegaskan Muhammadiyah tidak ada hubungan apapun dengan partai politik manapun. Warga Muhammadiyah silakan memilih partai politik sesuai hati nurani masing-masing, asalkan itu untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Dan kalau ada kader Muhammadiyah yang ingin terjun ke politik, pilihlah partai politik yang bisa membawa misi Muhammadiyah. Itu pesan dalam Khitab Denpasar tahun 2002. Karena apa? Karena ketika Muhammadiyah secara langsung berurusan dengan politik, itu banyak sekali masalah daripada manfaatnya. Akhirnya Muhammadiyah mengambil keputusan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Atau sekarang malah diganti, menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik. Jadi tidak ada satupun yang muslim. Tidak ada satupun yang muslim.
karena semuanya akan didekati dengan kedekatan yang sama. Dengan PAN ya jaraknya sakilan, dengan PKS jaraknya sakilan, dengan Demokrat jaraknya sakilan, dengan Golkar ya sakilan. Jadi semuanya didekati dengan jarak yang sama. Tidak ada yang lebih dekat, tidak ada yang lebih jauh. Bahkan dengan PDI sekalipun. Jadi makanya kalau nanti tiba-tiba ada orang Muhammadiyah di PDI, maksudnya kafir no. Kita itu kadang-kadang repot ya. Katanya gini, yang banyak mengajak orang Muhammadiyah ke PDI itu awalnya adalah Bu Mega sendiri. Karena dulu PDI itu ketika rapat, dan dukul itu tuh es teh, es kopi atau es jeruk. Mohon maaf, nanti nggak apa-apa kita ada. Bir. Dulu. Dan lain sebagainya. Tahu ceritanya rapat PDI itu diawali dengan tilawatul Quran itu tahu. Susah orang Muhammadiyah diundang ke rapat PDI, dibisiki sama Pak Taufik Kimas, suaminya Bu Mega. Kayak gini, aku Muhammadiyah gak pengen dakwah. Akhirnya Pak Taufik Kimas gitu. Mosok Muhammadiyah itu ada musuhi wong kayak gini. Gak pengen dakwahin tak? Mosok rapat unduh mikir katanya. Itu kata-katanya Pak Taufik Kimas. Dibenarkan oleh Pak Bambang Dea yang pernah jadi wali kota. Makanya banyak orang Muhammadiyah yang ditarik untuk berdakwah di PDI. Akhirnya sekarang buka rapat, wis dakwah dia. Diawali dengan tilawatil Quran. Itulah salah satu keberhasilan ketika dakwah masuk ke PDI. Bahkan kalau kita lihat dulu sejarahnya, Yai Dahlan itu menjadi anggotanya Budi Utomo, bahkan menjadi penasihat. Budi Utomo nek saiki nek supaya PDI karena isi wong apa, gak kenal Islam, gak kenal sembahyang dan lain sebagainya. Cuma sekarang kan banyak orang PDI itu orang yang banyak kan. Jadi akhirnya dalam acara-acara PDI juga banyak ngaji. Bahkan ada PDI adakan lomba baca kitab dan lain-lain, udah banyak sekali. Jadi katanya Pak Taufik Kimas, PDI itu ojo doi, nek kamu jauhi tambah kakaruan itu PDI. Itu bisikannya Pak Taufik Kimas ke Buya Sami Ma'arif. Bisikannya Pak Taufik Kimas kepada Buya Sami Ma'arif. Jadi akhirnya kalau kita melihat PDI sekarang tidak seperti dulu, ya bisa jadi itu adalah salah satu keberhasilan dakwah. Kalau di partai yang lain sudah alhamdulillah, ada masalah. Jadi makanya kata Prof. Haidar, Ketua BP Muhammadiyah sekarang, Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik. Yang kepingin masuk PKS mau, Golkar mau, Demokrat mau, Gerindra mau, semuanya mau. Asalkan kalau sudah di dalam dan balik ke Muhammadiyah, ojo kepentingan partai nang Muhammadiyah. Nah iso kepentingan Muhammadiyah itu nang partai. Karena apa Bu? Kata Prof. Haidar dan Prof. Buya Syafi'i, Muhammadiyah itu yatim piatu dalam politik. Karena kok harus membela. Mergo Muhammadiyah gak ono sing tertarik urusan politik. Akhirnya apa? Nek ono kebijakan-kebijakan sing merugikan Muhammadiyah, gak ono sing bersuara. Mergo apa? Gak ono Muhammadiyah sing ngono. Makanya Prof. Haidar sekarang itu mendorong kader-kader terbaik Muhammadiyah agar masuk dunia politik. Seperti undang-undang kesehatan yang kemarin itu kalau disahkan sesuai draft pertama, rumah sakit Muhammadiyah itu akan tutup. Mergo rumah sakit Muhammadiyah kan rata-rata induknya ke PP Muhammadiyah, tidak badan hukum sendiri-sendiri. Lah itu misalnya diketok menunggu ya, tidak ada yang melihat dampaknya ke rumah sakit Muhammadiyah, ya hilang tapi rumah sakit Muhammadiyah. Ada lagi undang-undang sistem pendidikan nasional. Itu nih misalnya diketok menunggu pelajaran agama Islam itu hilang kan?
Makanya untung kita punya orang-orang seperti Prof. Zainuddin Maliki. Kenapa ya? Itu anggota Dewan Muhammadiyah, dapilnya Lamongan dan Gresik. Beliaulah yang sering membela kepentingan Muhammadiyah. Tapi dari Pak Zainuddin, aku ini ijen. Oh, DPR itu. Buat aku ini dikancani. Sambatane Prof. Zainuddin seperti itu. Maksudnya ngomong Muhammadiyah kalau aku tok sing partai. Makanya Prof. Zainuddin ngomong, sing tertarik dunia politik kader-kader Muhammadiyah mlebu. Dan apa? Ketika kepentingan Muhammadiyah yang terganggu, bisa bersuara lantang. Bisa bersuara lantang. Jadi gitu ya. Makanya isinya, Muhammadiyah gak boleh apatis politik, gak boleh golput, elek kabeh, korupsi kabeh, sangat mudros. Politik itu untuk kepentingan umat dan bangsa. Syukur-syukur kalau ada beda. Makanya kata sandinya itu jipol, jihad politik Muhammadiyah. Jipol, jihad politik Muhammadiyah. Oke, kita sekarang ngomongin amplop. Siapa yang pernah ditawari amplop pemilu yang lalu? Gak ada. Loh, kok gak ada ini? Saya ditawari bulan dari itu. Saya bilang, mohon maaf, kok jawabannya ini kurang akeh. Enggak. Jadi setiap pemilu saya selalu dapat tawaran amplop, tapi selalu saya tolak. Bukan apa-apa. Karena gini, politik itu kan perlombaan mendapatkan kewenangan. Jadi kalau saya nyalon, saya kan berlomba-lomba supaya saya terpilih. Ketika terpilih, saya punya kewenangan, bisa tanda tangan. Contoh, Bu Risma itu kan tahun nyalon dan jadi. Kita para dai, para mubalik, berok supaya lokalisasi Doli itu bubar. Berapa suara yang kita keluarkan? Berapa kali khotbah kita sampaikan? Apa iso ditutup? Barang Bu Risma tadi, tutup. Bayangkan kekuatan politik di sini adalah kewenangan, dan kewenangan itu harus melalui pemilu, gak iso melalui yang lain. Makanya politik itu penting, karena dengan politik akhirnya orang punya kewenangan. Lah kalau kewenangan itu di tangan orang yang salah, tanda tangan ini bahaya. Tanda tangan ini bahaya. Lah kalau tanda tangan ini di tangan orang yang pas, tutup lokalisasi. Tutup. Wes, Bu Risma itu tutup balik PCA, PRK. Cuman ngomong lokalisasi tutup. Wes tutup, Bu. Padahal Mubalik Muhammadiyah sampai muruk-muruk, NU muruk-muruk, LDI muruk-muruk, gak tahu tutup. Bahkan dinobatkan sebagai lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Tapi dengan tanda tangan Bu Risma, tutup. Bayangkan politik itu ya, makanya jangan apatis soal politik, karena tanda tangan itu efeknya banyak. Kalau di tangan orang yang salah, aduh berat. Makanya politik itu penting, jangan dijauhi. Karena kalau kita menjauhi politik, yang terjun di politik adalah orang-orang sing gak beres kabeh. Makanya orang-orang yang baik dan berminat silakan terjun. Lah masalahnya, politik di Indonesia itu berbiaya tinggi. Ngerti biaya itu? Bisa biar kita ngomong soal biaya politik. Seorang bupati untuk bisa terpilih menjadi bupati minimal 100 M.
Ngerti gaji ini bupati? Gaji pokok 5 juta. Kalau dengan tunjangan yang resmi palingnya 100 juta per bulan. 100 juta. Setahun 1,2, 5 tahun 6 juta, 6 M. Pengeluarannya 100 M. nah, ombok apa tekor? Kira-kira tekorannya tertentu. Kira-kira duit 100 M yang dikeluarkan oleh bupati dibekali apa? Amplop. Termasuk kita ini mungkin ditawari. Jadi yang membuat politik itu mahal adalah kita karena mau menerima amplop. Kayak kalau sokol, gue pikir wah kena sokol. Saya kasih tahu ya. Kalau kelasnya presiden triliunan dan politisi Muhammadiyah harus menjadi tauladan soal amanahnya, soal kejujurannya, memperjuangkan aspirasi rakyat dan lain sebagainya. Dan ojo blok-blokan, tapi cedek on. Makanya kemarin ketika di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prof. Abdul Muti, sekretaris pimpinan pusat, ngomong gini, berpolitik itu harus luas dan luas. Dan matangnya gak luas. Ya kalau politik itu gak luas dan luas, matangnya luas tak? Bikin luas bu, matangnya. Makanya ciri orang Muhammadiyah itu dekat dengan semuanya. Lihatlah Pak Yai Dahlan dengan Budi Utomo dekat. Bahkan dengan kedekatan Budi Utomo itu, Yai Dahlan didukung saat mendirikan Muhammadiyah. Kalau Yai Dahlan waktu itu tidak berakrab-akrab dengan orang Budi Utomo, mungkin orang Belanda tidak akan mengizinkan Muhammadiyah. Gara-gara dekat dengan Budi Utomo, orang Belanda ini yakin Muhammadiyah tak bisa gini jadi global, yakin Pak. Oh Yai Dahlan kok yang ini satu nih. Ya wes, katakan dari waktu. Makanya kalau kita itu di dunia gini, wes luas aja. Baik wong abang ya luas, baik wong hijau ya luas, baik wong kuning ya luas, baik wong putih ya luas. Ben matane gak luas. Ben matane gak. Meskipun saya tidak memungkiri ada di antara kita yang masih punya pikiran banyak merugikan umat Islam. Makanya itulah dakwah kita, lahan dakwah kita. Supaya apa? Mereka tidak lagi merugikan umat Islam. Karena apa? Di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu ngomong gini, kita dakwahkan Muhammadiyah. Kalaupun mereka tidak mau ikut Muhammadiyah, minimal mereka tidak memusuhi Muhammadiyah. Sama seperti kita dakwahkan Islam. Kalau mereka masuk Islam, alhamdulillah. Kalau nggak masuk, minimal mereka tidak memusuhi Islam. Makanya jadi orang Islam itu karena kita mayoritas harus luas dan luas. Bengkak, positif luas, mulus. Gitu ya. Jadi karena apa? Urusan politik itu urusan muamalah. Kayak jual beli loh. Sampai gak cocok dengan toko A, pindah saja ke toko B tanpa menjelek-jelekan. Gak usah dirasa-rasani. Cocok aku nomor tak pindah yang lain. Karena itu urusan muamalah, bukan urusan akidah. Ini urusan akidah, urusannya kafir Islam. Kafir Islam bahaya bu. Karena menurut Muhammadiyah politik itu urusan muamalah. Kalau urusan muamalah, urusan dunia. Ini gak cocok pindah yang lain, gak cocok pindah yang lain, gak apa-apa. Tanpa menjelek. Ya, pas itu. Ini pengantar mau amplop. Lah setelah berurusan dengan politik yang jatuh banget seperti itu Bu, Prof. Haidar tahun 2019
ketika Tanwir di Bengkulu menyampaikan gini, wes kita gak akan berpolitik, kita gak mempunyai hubungan dengan partai politik manapun, tapi kader-kader terbaik Muhammadiyah yang tertarik urusan politik kita dorong, kita dukung, kita bekali. Supaya apa? Supaya ketika mereka terjun ke politik, mereka tidak atau mereka akan memperjuangkan aspirasi Muhammadiyah. Makanya Bu, tahun 2019 itu ada 2 kader Muhammadiyah yang di-endorse. Tahu di-endorse Bu ya? Nah, kalau saya ini kan zaman endorse. Di-endorse oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yaitu Prof. Zainuddin Maliki sama almarhum Najib Hamid. Sayangnya Pak Najib Hamid gagal. Yang berhasil adalah Prof. Zainuddin Maliki, yaitu dari Partai PAN, Dapil Lamongan Gresik. Sekarang beliau nyalon lagi. Lah, keberhasilan itu mau kita pakai di Surabaya. Makanya pada pemilu 2024 ini Muhammadiyah juga mengendorse lagi kader-kader terbaiknya untuk jadi anggota legislatif. Siapa namanya saya simpan karena di masjid gak enak saya ngomong politik. Praktis nyoblos siapa. Nanti tanya pimpinan ranting malam ya, siapa yang di-endorse. Karena apa? Karena kalau kita nggak punya kader terbaik untuk kita dorong masuk dunia politik, maka selamanya Muhammadiyah menjadi yatim piatu. Jadi anak yatim piatu, ate ngalor ya anak sisa, ate itu ya anak sisa, ate maju ya anak sisa, mengguri wis akhirnya lontar gitu ya. Makanya kita nggak urusan dengan politik. Ibu Bupati, nah kalau Surabaya mungkin gimana? Saya dengar dari Jakarta, Gubernur DKI itu kalau sokoannya sudah belum 1.000 kulkas, terus gak usuk 1.000 kulkas, ele-ele mas pion ini, akhirnya kan ini sepira hampir 500. Lah kalau semua orang baik mau terjun ke politik, wedi gara-gara politik itu regane larang, akhirnya yang bisa turun adalah mereka-mereka yang sing penting duitnya akeh utawa ana sing dia saya dibayang kalau kita terima amplop kita ikut dalam bagian orang-orang yang membuat politik itu biayanya tinggi. Karena biayanya tinggi yang rugi kita paling dikasih 1.000 bagian 5 tahun paling 250 sedino. 3 menang toilet gak cukup. Toilet 2.000. Kita dikasih amplopnya 250 rupiah. Setelah itu sekolah larang, berobat larang, buku pelajaran larang, jalan kerjaan sel. Karena apa? Ya guru-guru kita sendiri. Karena apa? Biaya yang seharusnya bisa dialokasikan negara untuk membiayai sekolah biar murah, banyak pabrik yang bisa berdiri, banyak rumah sakit yang bisa berdiri, itu tidak ada goro-goro diambil. Tahu ya hubungannya ke situ. Karena kalau orang itu sudah mengeluarkan banyak untuk menjadi calon, ketika jadi piye carane balik. Lah sing tersedia itu negara tok. Kata ahli, uang negara itu yang hilang gak sampai gone itu 30%. 30%. Itu baru yang hilang, belum yang tidak efisien. Ngerti nggak efisien Bu ya? Kalau kita beli OTOT piro Bu? 1.500. Tapi kalau sing tuku pemerintah 3.000. Itu namanya gak efisien.
Kenapa kok ngono? Mergo kepengin oleh balian. Lah kalau pemilu itu murah meriah ya, wis tak nerima pro. Pokoknya nanti tak coblos. Kabeh sa Indonesia ngono. Maka mereka orang-orang baik yang mau turun itu gak mikir duit Bu. Paling ketemu sampean tukang lakuak beres Bu. Gak mikir serangan fajar. Lah kalau masih mikir ngampol bisa sampean pas bayi serangan fajar, saya nggak mau Bu jadi caleg. Diurip kurang-kurang ya nyaman sampean. Jadi banyak orang itu nggak berani turun, orang baik itu gara-gara mikir iye bondone ke omti. Lah bayarannya bisa ngono ya. Lah kok suwi-suwi Pak Tomo Allah. Mau bayarannya bisa ngono lho. Bisa kita lihat itu sak tunjangannya notok-notok kalau bupati itu 100. Notok-notok itu. Sampai 5 tahun ya 6M. Pengeluarannya 100M. Sangat pulau papat itu Pak. Gak maju ono pengusaha dipajaki. Kalau pengusaha dipajaki maka harga barang naik. Gak gobloknya pengusaha. Kan saya ini anggota Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Jadi sing ngusul UMK tahun berapa ini? 2024. Itu salah satunya saya dan teman-teman. Dan Surabaya UMK naik kan alhamdulillah tetap naik 200.000 kan. Lah kalau pengusaha itu dipajaki oleh bupati yang jadi aman ya, kayaknya itu siapa bupatinya gubernur yang jadi, maka duit pajaknya itu dibebankan kepada harga pokok produksi HPP. Bisa odol itu. Kalau tidak ada pungutan liar, mungkin bisa kita nikmati dengan harga 1.000. Tapi karena pungutan dan pengusaha nih, akhirnya harganya menjadi 3.000. Ayo pilih mana? Yang 1.000 atau 3.000? Jadi gara-gara politik itu biayanya tinggi, kita yang merasakan akibatnya. Mulai kan belum. Kalau nggak harganya melambung naik karena kalau pungutan liar, ya hak-hak yang harus kita nikmati dari sekolah murah, berobat murah, apa-apa murah nggak bisa kita nikmati karena apa? Pengeluaran negara banyak sekali gara-gara dikorupsi atau inefisiensi. Paham Bu ya? Pak Tomo terima program Tomo. Saya mau menjelaskan urusannya Jawa ya, mau senamplok ya. Saya nggak usah berantau habis itu. Jadi sopo Pak Tomo, arosi kalau kasih pintar, sampai antara lo tak malah. Kabeh muni masuk aku gak milu-milu Pak Tomo. Mulai dari kita, mulai dari diri kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ada pertanyaan? Oh pas tuh. Pas. Ada pertanyaan ramah profesor. Ada pertanyaan? Gitu ya. Jadi pesannya pikirkan kalau menerima amplop. Saya nggak keluarkan hadisnya ini haram halal, terus nggak. Saya menerangkan dampaknya. Pak Tomo yang aku kalau saya nggak terima dibodohi Pak Tomo. Makanya mulai dari kita, mulai dari sekarang jangan ditunda. Ben saya ngatakan kayak itu walau belum tumben nih. Kalau apa? Jadi satu saya insya Allah ganti dengan yang lain. Gak mungkin mereka ngasih kita 100 juta, gak mungkin. Paling ya 100 saya. Kalau mereka 1 juta, sampai telepon saya, Pak Tom 1 juta ya. Tapi saya yakin gak akan berani. Gak akan berani. Isok saya bahkan untuk dalam hidup. Saya juga tidak bisa. Gitu ya. Ada pertanyaan? Satra dulu rumah sakit Menur siap-siap.
Wis gak usah dulu. Suwun. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang nawari saya dulu. Depan rumah saya. Pak kamu mau ngambek bukan enggak? Wis gitu. Wis cuma kan ditawari. Wis di foto toh. Kalau tolak kita, kita tolong. Bukan bukan apa mawar. Tapi ojo sampai takut. Iki lho. Nanti malah kita hormati orang. Kita pilihnya yang besar-besar. Karena ada orang yang ngomong terima amplopnya, jangan pilih orangnya, jangan. Nanti kebiasaan. Ya sudah, jangan diterima. Tapi banyak gitu. Diterima amplopnya tapi nggak Dicoblok jadi bingung. Saran saya. Karena apa? Calon itu pasti sudah keluar duit banyak. Sampai nggak terima loh, pasti akan dimakan sama tim sukses. Jadi sudah nggak diterima saja. Ya. Daripada kita urusan dengan Allah. Karena ada hadis. Saya nggak mau menyebutkan hadis. Kamu berat sekali hadis. Ar-Rasul wal Mutasib. Orang yang memberi dan menerima dua-duanya di berat sekali. Satu saya dan rokok. Cuma saya nggak terangkan ke situ. Saya terangkan efek kenegaraan, efek sosial ekonomi. itu uang transport. Uang transport katanya. Asal-asal itu kalau kampanye. Enggak, kalau umpamanya diundang ke hotel gitu makan-makan, katanya dikasih uang transport. Oh, sebelum bukan serangan pacar tuh. Nah, Tapi di sana, bu, coba yang nyobol sapu ya. Enggak. Ya. Ada tulisannya transport. Tapi kalau misalkan nggak dikasih transport sama budal apa enggak? Enggak. Dia berangkat terus Tapi nggak biasanya tahu. gitu orang. Biasa. Ya, enggak ya. Nah kalau kampanye kita nggak ngobrol situ juga penting, nggak usah datang. Nanti kalau malah karena gini bu, ada orang-orang itu yang bisnisnya malah menjadi agen kampanye. Ya. Itu dari uang 100. Ada orang yang ada profesinya seperti itu. Ya, dia cari ngomong terima ya atau ben kapok. Jangan. Nanti malah. Ya wis kita berhati-hati. Uang-uang yang subhat seperti itu. Jadi kalau dalam Islam itu kayak yang jelas halal kita terima, yang jelas haram kita hindari. Yang subhat gimana Pak Tama? Lebih baik jangan. Kalau kita nggak yakin nggak tahu ya kan. lebih baik tolak saja. Kalau itu kan subhat ya. Kita terima termasuk suruh enggak ya. Kan timbul tanda tanya. Kalau timbul tanda tanya Ragu-ragu. Subhat. Kalau subhat kata Nabi, jangan. Meskipun ada orang yang menganggapnya halal, tapi kalau kita nggak nyaman, tanda-tanda kalau itu mengandung sesuatu kan hati kita nggak nyaman. Ya lebih baik jangan. Tanpa hanya Pak Tomo tiba nganggur, bisa ngomong aku. Kalau mereka datang sendiri ke rumah kita ngasih sembako, kita terima saja. Lalu datang ke rumah sendiri kita nggak datang. Yang penting nggak ada pesan sama sekali. Banyak pesan. Tapi sulit ya nggak ada pesan. Pasti ada pesan di balik. Pasti. Yang paling utama yang harus kita hindari adalah serangan fajar. Itu yang paling utama. Dan itu namanya fajar pagi hari. Tapi kalau jauh-jauh seperti ini kadang-kadang kan belum menentukan A, B, C, D, E-nya. Kalau saya nggak pernah saja. Kalau saya sendiri tanya saya. Kalau saya nggak pernah saya terima. Kalau pengen aman bos, kalau sampai kampanye sih, kampanye sih, kampanye sih. Oh kita sudah punya pilihan. Kan dalam hati kan, aku pasti nyoblos Pak. Kecepatan. Itu yang mau saya. Itu ya. Cukup? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tidak dalam rangka perasaan, tidak dalam rangka untuk membincangkan baik, tapi semoga ini menjadi pencerahan
bahan untuk kita semua, mengingatkan untuk diri saya sendiri terutama dan untuk jamaah-jamaah sekalian. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.